Bu dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, meskipun agak kurang enak badan ya Bu ya. Karena Heeh. memang cuaca akhir-akhir ini banyak yang tiba-tiba panas, demam gitu. Kalau Bu dokter alhamdulillah masih menguatkan gitu ya Bu untuk menyapa sahabat Alia. Karena memang terakhir itu pekan kemarin ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz Suharyo. Iya. Dan sekarang kita ngebahas tentang be yourself, nggak bahaya tah. Ini temanya Bu Dokter ini menarik sekali ya, karena yang saya tahu kalau be yourself ya jadi diri sendiri kayaknya nggak ada yang bahaya tuh Bu. Iya, benar. Jadi kan kalau yang tema sekarang ini be yourself, karena tidak sesuai dengan koridor syariat ya. Jadi seperti contohnya pemikiran bahwa eh, dia nggak peduli omongan orang karena dia merasa apa ya, di dalam badannya ini jiwanya beda dengan physically-nya yang seperti itu kan. Nah, itu kan sudah menyimpang, merusak ya. Tidak sekedar perbedaan pandangan tapi itu sudah apa namanya, bertentangan dengan fitrahnya gitu. Kemudian banyak kan sekarang lagi viral ya, fisikku perempuan tapi jiwanya yang lain-lain, sehingga kepribadian netral kan seperti itu. Iya kan. Kemudian lebih apa namanya, menuhankan apa namanya, segala macam yang berbau sains ya, ilmu pengetahuan. Jadi ini yang lebih masuk logic thinking. Nah, inilah saya yang apa namanya, pemikirannya penuh keilmiahan seperti itu. Tidak percaya adanya Allah semua mungkin. Nah, semesta ini ya apa terjadi karena teori macam-macam seperti itu. Nah, ini kan saya be yourself gitu loh. Nah, kalau be yourself ini apa itu namanya, tidak sesuai koridor syariat, ya jelas ini adalah pandangan yang sangat berbahaya. Karena dia juga nggak peduli nasihat atau apa namanya, teguran dari yang lain. Aku seperti ini, pengen tampil seperti ini. Nah, be yourself yang positif tuh kan yang apa namanya, pede dengan apa yang kita miliki, kekurangan kita apa tutupi dengan kelebihan kita, kan seperti itu yang bagus ya. Tapi kalau yang seperti itu, yang pikiran-pikiran yang nyeleneh ya kalau orang bilang, dan tidak peduli apa kata nasihat orang, apa kata agama ini, nah itu yang harus benar-benar diberantas gitu. Berarti Nggak ini sekedar soal ditegur. soal pemahaman gitu ya Bu ya, Benar. soal pemahaman yang keliru. Iya. Hmm. Dan ini kan kemudian dia sudah apa namanya, aturan agama ini sudah keliru dan dia tahu, malah tambah diviralin supaya dia punya pengikut, supaya tambah menyebar. Nah, ini kan tambah berisiko. Iya sih. Jadi ini memang pemahaman yang harus diluruskan. Saya pikir kemarin itu Bu Dokter ngasih tema tentang be yourself, jadi diri sendiri ya kayaknya menurut saya baik-baik saja, nggak ada Iya. yang bahaya. Tapi Iya. ternyata kalau misalkan diri kita sendiri yang mengartikan nggak peduli yang lain, cuma diri kita sendiri itu yang bahaya juga ya Bu? Iya, bahaya juga. Jadi apapun itu ya harus kita lihat norma agama ya kan, norma kebiasaan setempat, yang tentu kebiasaan setempat ini tidak bertentangan dengan norma agama. Jadi nomor satu panduannya adalah apapun yang kita lakukan harus sejalan atau masih dalam koridor syariat ini. Tidak boleh bertabrakan atau menyimpang begitu. Bagaimana kalau kita melihat di lingkungan sekitar ternyata ada yang merasa bahwa pilihannya itu adalah pilihan yang tepat, padahal dia menyimpang. Nah, tentu harus kita ingatkan ya, itu kewajiban kita selaku ngakunya ya saudara, bukan dihujat atau apa namanya, di apa dimusuhin gitu ya. Tapi ya tentu jalan pertama itu dinasehati dengan baik. Bagaimana cara menasehatinya tergantung karakter orang tersebut ya, baiknya gimana. Ya nasihat kan bisa dari lembut sampai keras itu kan ada tahapannya. Tentu itu semua berdasar karena kita peduli ya, bukan karena kita iri dia tambah trending, tambah viral atau tambah apa gitu loh. Jadi semangat karena kita ini merasa dia yang menyimpang ini masih saudara seiman. Nah, itu kita ingatkan dengan baik supaya tidak lepas.
Iya sih, tapi kan kadang mereka itu berdalih dengan yang keilmihannya itu. Nah, ya makanya segala hal yang kelihatannya seperti itu ya, kelihatannya positif memang apa ada tipu dayanya setan ya. Oh iya iya, heeh. Supaya dibungkus yang ilmiah, banyak yang tertarik, banyak yang pengen jadi followernya. Nah, padahal itu menyesatkan. Intinya apapun yang kita kerjakan itu kalau hati nurani kita ini merasa tambah galau, gelisah berarti nggak bener. Iya Gitu, iya. gampangnya gitu. Tambah kita jauh dari Allah ya bahasanya itu. Nggak tenang, tambahan. Nah ini berarti nggak bener walaupun mungkin cuman tambah ngalir deras ya. Pujian di mana-mana, tambah populer. Ini nggak bener gitu loh. Karena kita nggak ada kedamaian hati gitu ya Bu ya. Itu nggak bisa ditipu. Oh, Kecuali, nah, naudzubillah ya kalau hatinya udah mati nggak tahu lagi ya. jangan Nah, sampai. naudzubillah dari Nauzubillah min dzalik. Karena memang zaman sekarang tuh kayaknya sudah banyak yang benar-benar mengumbar gitu ya Bu ya. benar. Kalau untuk dirinya sendiri, pemahaman dirinya sendiri, ya saya jadi diri sendiri gitu. Iya. Terserah orang lain, kadang kan gitu. Iya benar. Nah ini yang mau kita ingatkan ya, terutama pada anak-anak muda ya. Nah, itu kan semakin viral pemikirannya, entah apa namanya sejalan atau enggak dengan aturan agama ini. Pokoknya trending dulu lah, terkenal dulu lah Iya kan iya kayak iya. gitu. Zaman sekarang kalau untuk kayak pansos itu lebih gampang ya. Iya. Apalagi kalau misalkan tema-temanya yang disukai dengan halayak ramai gitu. Wah, itu. Apalagi dipakein bahasa-bahasa yang kayaknya ilmiah banget, keren banget nih, kayaknya cerdas banget. Nah, hati-hati, nggak semua yang kelihatannya cerdas ini benar. Iya, benar-benar benar. Karena yang pernah saya lihat, saya tonton gitu ya Bu ya, ada salah satu sekolahan yang ternyata menyediakan toilet itu bukan dua genre saja, ada genre netral Ya, ya. iya, makanya itu. Itu gimana ya? Padahal Tambah kan kacau kan iya, nanti padahal ya. kita lihat itu sekolahan yang benar-benar bonafit, yang apa istilahnya orangnya pinter kok yang sekolah di sana gitu ya Bu ya. Lah ya itu makanya apa ya akhirnya membuat masalah yang sebenarnya nggak usah kita bikin masalah, ini sudah banyak masalah kita ya. Iya, iya. Malahan jadi nambah-nambahin gitu Iya, ya. nambah-nambahin dan itu suatu hal yang nggak perlu supaya kelihatan kekinian aja. Dan itu akhirnya tambah membingungkan. Iya. Ke depan tambah membingungkan. Nah, itu. Iya kan? Karena semua ini sebenarnya sudah diatur oleh Allah dengan segala pengaturannya yang luar biasa sempurna. Nah, kalau nambah-nambahin aturan, merasa sok-sok bisa bikin aturan, nanti biasanya tambah ini selip sendiri. Akhirnya bingung sendiri ini terus arahnya mau kemana gitu loh. Kemana? Iya, karena tambah nggak jelas. Seperti seumpama aturan kemiliteran ya, ada yang netral boleh dimasukin. Nah itu ini nanti asramanya bagaimana, nanti Iya, dia iya. pelatih kan jadi tambah kacau semua. Iya sih benar, dan bukan cuma hanya di satu sektor itu aja gitu ya Bu Iya ya, benar. tapi kemana-mana juga kayak Iya gitu. bingung karena semua sudah ada fitrahnya ya, sudah Jadi diatur. kembalilah ke fitrah gitu. Iya. Jadi kalau misalkan yang mungkin ada teman-teman kita di sekeliling kita gitu yang mungkin wah kerasa kok kayaknya ini mungkin jalannya agak belok gitu ya, kurang lurus, kita lurusin kayak gitu. Iya, dan itu bentuk kepedulian ya, jangan dianggap semua yang mengkritik itu haters ya. Barangkali memang ini lovers ya, saking pedulinya ya mengkritik kita supaya tidak lepas. Nah, belum tentu juga yang memuji ini lovers ya. Barangkali dia haters terselubung, pengen kita tambah tersesat ya. Oh iya. Tambah jelungup gitu. Iya iya bener-bener, kadang ada ya udah terusin gitu, padahal kan udah tahu kalau itu tuh nggak baik gitu ya Bu ya. Iya. Nah biasanya tuh apa sih Bu yang apa ya, faktor apa yang mendukung orang-orang ini memiliki pemikiran-pemikiran sendiri yang seperti ini? Support sistemnya keliru ya. Dia berada di lingkungan toksik kali. Iya iya. Jadi mungkin dia pemikiran sebelumnya ya fine-fine aja, kemudian di support sistem yang toksik dia katut ya, ngikut gitu, larut lah gitu. Atau dia sendiri sudah punya pemikiran yang menyimpang, kemudian didukung oleh support system yang berantakan tadi, tambah jadinya itu Iya. Berarti ini peran dari keluarga juga ya? penting. Iya,
maka memang apa namanya, nasihat agama ini kita kan disuruh bergaul dengan orang yang solih ya, solih solihah itu. Pilih-pilih teman itu bukan berarti kita rasis ya atau kita Iya. Kalau dulu kan cuma sebatas nggak boleh pilih-pilih teman gitu aja ya. iya. Tapi kan sebenarnya ada rentetannya gitu ya Bu. Pilih-pilih teman tuh kan dalam arti dulu tuh jangan pilih-pilih teman tuh maksudnya tidak membedakan status kayak gitu kan, hanya tapi sebenarnya kalau di aturan agama ini pilih-pilih teman itu ya carilah teman yang bermanfaat, jangan teman yang toksik, nanti kita ngikut toksik gitu. Iya sih. Heeh. Karena kayak gitu tuh nular nggak sih? Nular kan, Nular, itu ya. nular jelas itu, dan itu ancamannya berat, neraka gitu. Siapa mau itu. Iya, aku nggak mau. Nah, ya makanya kalau kita temannya soli, insya Allah kita yang mencurigakan sekali ini kurang-kurang solihahnya itu bisa keseret masuk gitu loh, keseret masuk ke surga gitu. Oh Amin iya. gitu kan. Amin, amin, amin. Jadi kalau misalkan kita masih belum terus ditanya, oh Kiki ini dulu temanannya sama dokter Alia gitu. Jadi bisa katut gitu aku ya Bu ya. Sama-sama saling ngatut-ngatut. Aku Iya. dulu ya sama Bu dokter gitu. Iya, jadi memang apa namanya, pilih-pilih teman atau lingkungan yang aman ya, yang baik ini sangat penting sekali karena menentukan langkah kita. Kalau kita milih teman yang kelam ya, suram, tentu pandangan kita ini enggak positive vibes ya. Iya, iya, iya. Iya, suudzon melulu gitu kan. Kemudian juga ucapan, perbuatan kita juga berantakan ya, karena lingkungannya toksik itu tadi. Iya sih, lingkungan berarti mempengaruhi juga gitu Iya. ya. Tapi gimana Bu caranya kalau misalkan kita udah dekat sama temen, kita udah tahu kalau dia itu yang mungkin memiliki pemikirannya sendiri tapi salah gitu. Untuk cara penyampaiannya itu agak susah sih ya Bu ya. Tapi nanti kita bahas di part kedua. Oke.